Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, minggu ini adalah minggu perdamaian yang mengingatkan kita bahwa karya Yesus Kristus yang memberikan dirinya mati di salib untuk mendamaikan kita dengan Allah Bapa karena dosa-dosa kita. Melalui pengorbanannya lah kita berdamai dengan Allah. Sebagai manusia yang telah berdamai dengan Tuhan, kita pun harus membawa kedamaian ke dalam kehidupan di sekitar kita. Oleh sebab itu, mari kita memuliakan Tuhan yang memberi damai bagi kita semua. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan, ku bawa hidupku sekarang, kita nyanyikan bersama. Mari kita mulai kebaktian kita. Di dalam nama Allah Bapa yang berkenan akan kedamaian, di dalam nama Yesus Kristus yang memperdamaikan manusia dengan Allah, dan di dalam nama Roh Kudus yang menolong kamu berdamai dengan sesama manusia. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus dalam penyertaan Roh Kudus beserta kamu sekalian. Amin. Mari kita dengarkan berita tentang perbuatan dan kehendak Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai,
karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berdasarkan firman Tuhan ini, mari kita memuji Dia bersama-sama dan bernyanyi Yesus Raja Damai dipandu musik. Dipersilakan untuk duduk. Mari kita dengarkan doa ucapan syukur kepada Tuhan sebagai sumber kedamaian. Marilah kita memuji Tuhan karena kasih dan kebaikan-Nya menjadi sumber kedamaian dalam dunia ini. Katakanlah dalam hati kita masing-masing, "Oh Tuhan, Bapa yang mengasihi kami, terpujilah nama-Mu karena kebesaran kasih-Mu yang mengalir bagi kami. Engkau yang menciptakan dunia dengan sempurna dan penuh kebaikan. Segala ciptaan-Mu hidup dalam kedamaian. Oh Tuhan Yesus, yang kami puji karena Engkau telah membawa kedamaian bagi dunia ini. Oh Roh Kudus, kami mengucap syukur karena Engkau telah membimbing dan memampukan kami berdamai. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan bersama-sama bernyanyi Bapa kami yang mengasihiku dipandu musik.
Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Mari kita sama-sama melihat kehidupan manusia di hadapan Tuhan. Yesus Kristus telah memperdamaikan kita dengan Allah melalui pengorbanannya di kayu salib, agar kita dapat hidup berdamai dengan sesama manusia. Jika melihat isi hati kita masing-masing, bagaimanakah kerinduan kita berkorban untuk menjunjung kedamaian? Oh Tuhan, kami mengaku akan beratnya keinginan kami berkorban demi menjunjung kedamaian, sehingga kehidupan kami tidak menjumpai damai sejahtera yang sesungguhnya. Oh Tuhan, ampunilah kami. Mari saat teduh kita mulai. Untuk merenungkan pengakuan ini, marilah kita bernyanyi satu-satunya yang kuandalkan di pandu musik.
Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Mari kita mendengar berita pengampunan dosa. Tuhan tidak menginginkan anaknya terhilang dalam dosa, tetapi menjadi sukacita baginya melihat seorang anaknya bertobat dan berpaling dari dosa-dosa. Oleh sebab itu, sebagai hamba Tuhan, aku menyampaikan firman-Nya bagi kamu yang telah mengakukan dosa-dosamu. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dalam sukacita karena dosa kamu telah diampuni, pujilah Tuhan. Mari kita sama-sama bernyanyi Kidung Jemaat nomor 36, dihapuskan dosamu, dipandu musik. Hapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Mari kita sama-sama mendengarkan pemberitaan firman. Pembacaan firman pertama kita ambil dari kitab Raja-Raja 20 ayat 12 sampai ayat 19. 2 Raja-Raja 20 ayat 12 sampai ayat 19. Begini firman Tuhan, mari kita dengar bersama. Hizkia dan para utusan dari Babel. Pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannyalah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya, dan dia seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini, dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat.
tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan, sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada di dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh, akan diambil orang untuk menjadikan sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi dipikirkannya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Inilah firman Tuhan yang diucapkan di dalam Alkitab kita ini. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita dulu berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami ucapkan kepadamu di hari yang kudus ini yang telah kau berikan untuk kami. Kami masuki dalam beribadah di pagi hari ini. Ya Tuhan, hari ini kami juga datang ke hadapan-Mu dengan keberadaan yang penuh dengan keterbatasan dan dosa. Tapi Engkau ya Tuhan, yang tetap setia menunggu dan menerima kami dalam keterbatasan dan dosa yang penuh dalam perbuatan dan pikiran kami. Saat ini juga ya Tuhan, Engkau berikan kekuatan, kemampuan, kebijakan kepada kami. Kiranya Tuhan membukakan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu, agar melalui firman yang kami dengarkan ya Tuhan, bisa mengubah cara kami berpikir, cara kami bertindak. Akhirnya apa yang kami lakukan semuanya itu sesuai dengan anak-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu, dan Kau layakkan kami menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Inilah permohonan kami ya Tuhan. Berkata-katalah untuk kami, supaya firman-Mu bisa kami mengerti dan pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga buat hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini ya Bapa. Engkau pakai alat-Mu ini, hamba-Mu ini, supaya kami sama-sama bisa mengerti tentang firman-Mu ini. Dan kami bisa sama-sama dengan jemaat-Mu semua menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, terimalah doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang dan mengucap syukur. Amin. Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahan khotbah kita di hari Minggu ini kita ambil dari 2 Korinti 13 ayat 10 sampai ayat 13. 2 Korinti 13 ayat 10 sampai 13, beginilah bunyinya. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Salam. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna,
terimalah segera nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Inilah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama di hari yang kudus ini. Di sini kami sebagai pembawa firman di hari ini menyapa kalian semua, jemaat yang ada di rumah dan dimanapun berada. Selamat hari Minggu semua buat kita. Salam sehat. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu ini adalah minggu yang kita pakai dalam liturgi GBKP, adalah liturgi perdamaian. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita mengucapkan kata damai, tentu saja ada dua versi yang ada dalam pikiran kita. Versi yang pertama, kalau berkata atau ungkapan tentang damai, adalah versi yang menuju ke hati. Hati yang damai adalah hati yang tak ada rasa benci, adalah hati yang tidak ada rasa dendam dan tidak ada rasa ketakutan. Tapi dalam hati kita ada rasa tenang, damai, sejahtera, gembira, dan tidak berbeban. Makanya jika kita berkata tentang damai, hati yang damai bisa kita baca terlihat dari wajah seseorang atau gerak-gerik seseorang. Kalau hatinya damai, nampak jelas dari kata-katanya, gerak-geriknya, ataupun senyumnya. Orang yang hatinya damai adalah orang yang senyumnya manis. Tapi orang yang hatinya kacau, tentu saja di dalam raut wajahnya, di dalam kata-katanya terus nampak mungkin ini sedang galau. Oleh karena itu saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, hati yang damai adalah hati yang tenang, nyaman. Dan biasanya orang yang hatinya damai nampak di dalam gerakannya dan dalam raut wajahnya jelas dia lebih muda daripada umurnya. Karena dia semakin hari semakin cantik, semakin bagus menawan. Jadi damai itu adalah kesukaan semua orang. Semua orang suka dengan hati yang damai. Yang kedua, berbicara masalah damai adalah ada dua orang atau lebih yang berselisih dan tidak searah, baik dalam perkataan, baik dalam prinsip, dan mereka sering berseberangan. Tapi ketika berbicara masalah damai, semua atau kelompok yang dua atau tiga yang lebih ini tadi, akhirnya mereka mau saling menerima, saling memaafkan. Itulah dikatakan dengan perdamaian. Kesimpulan tentang damai, semua orang hidup dalam damai adalah orang yang senang. Semua orang yang hidup di dalam perdamaian tidak terbeban. Jadi itu adalah merupakan, damai itu merupakan suatu yang diinginkan oleh setiap orang. Siapapun orangnya, baik suku atau orang yang berjabatan dan tidak berjabatan, atau orang
yang mungkin tidak sesuku dengan kita. Semua tujuan hidup kita adalah bisa berdamai. Minggu perdamaian ini membawa kita ke arah mana harus kita mencari damai itu. Karena banyak tawaran damai di kehidupan kita sekarang ini. Jadi sekarang ini dalam minggu perdamaian ini kita dibawa, damai mana yang harus kita cari? Damai mana yang harus kita rebut? Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini di dalam perikop kita, di dalam invokasio, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Orang yang membawa damai adalah anak-anak Allah. Kita semua yang ikut dalam kebaktian ini, tentu kita mengaku anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah adalah yang membawa damai. Kenapa dikatakan anak-anak Allah yang sanggup membawa damai? Tentu kalau berbicara masalah damai, teringat kita tentang Tuhan Yesus yang lahir ke dunia ini, yang tidak diterima oleh dunia ini, disingkirkan oleh dunia ini. Teringat kita kematian Tuhan Yesus di kayu salib, yang seharusnya dia adalah Bapa, Allah Bapa yang maha kuasa, yang punya kehidupan dan seluruh isi dunia ini. Tapi dia disalibkan di kayu salib, dicibir dan direndahkan. Dia berani menerima resiko itu supaya manusia berdamai dengan Allah Bapa. Sumber damai adalah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus adalah bukti perdamaian antara manusia dengan Allah Bapa. Oleh sebab itu, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, siapa yang mengaku bahwa dia adalah anak Allah, dia sudah diberikan kemampuan untuk berdamai. Dia sudah diberikan kemampuan untuk bisa membawa damai. Jadi kita semua ini, walaupun di mana kita berada pada saat ini, kita sudah ada nilai lebih dengan yang lain. Nilai lebih kita itu apa? Nilai lebih kita itu adalah aku dan kamu sudah dimampukan Tuhan untuk berdamai. Jadi saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, saat ini salam perdamaian buat kita semua. Bagi kita yang belum berdamai, kalau orang Karo bilang rubat sisada, itu pun ada. Lain kata hati, lain kata mulut. Itulah rubat sisada. Sekarang ini kita diberikan oleh Tuhan Allah kita kemampuan untuk berdamai. Berdamailah dengan dirimu, hai jiwaku. Daud sering mengatakan dalam ungkapannya di kitab Mazmur, hai jiwaku, berdamailah jiwaku dan diriku. Artinya, mari pada saat ini Tuhan Allah telah memberikan perdamaian melalui anaknya Yesus Kristus. Berdamailah dengan hati kita sendiri dulu. Dan yang kedua, berdamailah dengan sesama manusia. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana bisa kita berdamai dengan orang lain? Kita kan beda. Pada awalnya Tuhan Allah juga menciptakan kita beda. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berbeda. Siang dan malam diciptakan Tuhan Allah kita berbeda. Aku dan kamu berbeda. Hati kita, setiap orang lain hati, lain pikiran kita. Tapi di sini, di dalam topik kita, di dalam tema kita hari ini, bersatulah kamu. Bersatulah kamu. Bagaimana bisa kita bersatu? Lain lubuk, lain ikannya itu ungkapan. Lain orang, lain hatinya. Lain keinginannya. Lain kemauan kita. Bagaimana mungkin kita bisa bersatu? Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
bersatu. Kita ini disuruh untuk bersatu. Sementara di dalam latar belakang kehidupan kita adalah kita berbeda. Inilah yang dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Anak Allah, dia mau berdamai karena dia sudah beda dengan yang lain. Dia tidak sama dengan yang lain. Kita sudah ada nilai plus yang ada di dalam diri kita. Kelebihan yang ada dalam diri kita adalah ada kemampuan untuk menerima atau berdamai dengan orang lain. Sudah diberikan Tuhan kemampuan itu. Makanya Yesus sering mengucapkan di dalam Alkitab, hai saudara-saudaraku, kasihilah musuhmu. Bagaimana kita bisa mengasihi musuh kita? Teman kita juga belum tentu kita sanggup mengasihinya. Kasihilah musuhmu. Dan jika engkau berselisih dengan orang lain, sebelum matahari terbenam, engkau sudah memaafkannya. Itu pengajaran Tuhan Yesus. Adalah juru damai buat kita. Sebelum matahari terbenam, engkau telah memaafkan kesalahan yang ada dalam diri temanmu. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi kesalahan teman kita, kesalahan yang ada di sekitar kita, jangan bawa ke tempat tidur. Jangan bawa ke meja makanmu. Jangan bawa ke tempat kerjamu. Karena kesalahan itu adalah itu menandakan bahwa kita adalah diciptakan Tuhan dari tanah. Benda yang tak berharga. Tapi kalau kita berharga, orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang berharga. Dia beda. Dia bisa, perbedaan yang dia nampakkan adalah dia mampu memaafkan saudaranya. Ingat saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita ini semua adalah asal kita sama dari tanah pada awalnya dibuat oleh Tuhan Allah kita. Jadi segala pikiran yang ada di dalam dirimu ada juga dalam diriku. Segala pikiran yang ada di dalam diri kita ada di dalam diri orang lain. Kalau ada amarah kita, amarah orang lain juga ada. Kalau ada rasa benci kita, rasa benci orang lain juga ada. Karena kita adalah seasal dari tanah. Jadi, kalau demikian, kalau marah aku, sama-sama ada rasa marah kita. Kalau kita tunjukkan rasa marah kita tetap terus, akhirnya apa terjadi? Kita adalah anak-anak iblis. Tapi di sini dikatakan oleh Tuhan Yesus, anak Allah membawa damai. Ingat bahwa amarah itu bisa kita tutup. Ingat bahwa kita seasal, berarti kita seasal ini, aku pun ada marahku, dia pun ada amarahnya, berarti kami ini sama. Jadi sekarang ini yang bisa kita pikirkan, apa yang bisa menyenangkan kita, itu juga bisa menyenangkan orang lain. Jadi kalau kamu ingin disenyumi oleh orang lain, senyumi dulu orang lain semua. Jangan tuntut orang lain dulu tersenyum kepada kita. Kalau kamu mau disapa oleh setiap orang, sapalah dulu orang lain semua. Biar kita pun disapanya. Kalau kamu ingin marah, pasti nanti dia juga marah. Hidup kita ini bagaikan berkaca. Kalau kita berkaca, kalau kita tunjukkan gigi kita, bayangan kita pun menunjukkan gigi. Kalau kita julurkan lidah kita, bayangan kita pun menjulurkan lidah. Jadi oleh sebab itu, karena kita adalah hanya seasal kita dengan teman kita, dengan yang ada di sekitar kita, makanya di sini katanya bersatu dan berdamailah. Enggak ada seorang pun manusia yang sanggup menahan banyak tantangan. Enggak ada seorang pun manusia yang sanggup seperti Tuhan Yesus. Jadi saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Hari ini kita diajarkan oleh firman Tuhan bersatu. Carilah persamaan dengan teman kita. Seseorang yang banyak temannya adalah seorang yang hebat. Kenapa? Karena dia tentu mencari persamaan dengan temannya. Maka dia bisa menerima temannya. Tapi kalau orang yang biasanya dikatakan adi bahasa karo lenge atau bodoh, kemana dia pergi banyak imbangnya atau lawannya? Karena kenapa? Dia melihat lebih banyak perbedaan-perbedaan. Tuhan Allah cuma memberikan perbedaan kepada kita di dalam penciptaan. Tetapi pengajaran Tuhan Allah kita kepada kita bersatu. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, harga persatuan dan perdamaian mahal sekali. Kalau kita lihat dalam bacaan kita tadi, Raja Hizkia ketika datang orang dari Babel, memberi pemberian ketika dia setelah sembuh dari penyakitnya. Hizkia menunjukkan semua barang-barang yang ada di istananya, persenjataan, emas, perak, dan semua isi istananya semua ditunjukkannya. Setelah ditunjukkannya, apa kata Nabi Yesaya? Raja, apa saja yang kau tunjukkan kepada orang itu tadi? Semua yang ada di istana telah kutunjukkan kepadanya. Yesaya mengatakan, firman Tuhan mengatakan, semua yang kau tunjukkan ini kepada orang lain, sebentar lagi akan dibawanya, suatu saat nanti akan dibawanya pergi ke negerinya, dan seluruh keturunanmu dibuatnya jadi sida-sidanya. Tapi apa kata Yesaya? Apa kata setelah diucapkan oleh Yesaya ini, apa kata Raja Hizkia? Raja Hizkia, asalkan aku aman dan damai seumur hidupku. Coba bayangkan, berapa harga perdamaian itu? Berapa harga keamanan itu? Hizkia seluruhnya diserahkannya kepada Tuhan. Firman Tuhan itu baik. Biarlah perjalanan kehidupanku aman dan damai. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, harga perdamaian itu cukup mahal. Sekarang ini kita sudah diberikan Tuhan kemampuan untuk mendapatkan, meraih perdamaian itu. Dan kita mampu. Kalau ada saudara-saudari kita yang selama ini sudah menjadi momok dalam pemikiran kita, sudah menjadi dendam di dalam pikiran kita, bencinya luar biasa kepada dia, saat ini firman Tuhan berkata, bersatu dan berdamailah. Itu firman Tuhan. Bersatulah dan berdamailah. Karena kenapa ini diucapkan oleh tema kita atau diserukan di dalam tema kita pada hari ini? Karena persatuan adalah keinginan Tuhan Allah ataupun suruhan perintah daripada Tuhan Allah kita. Karena orang yang tidak bersatu, hati yang galau, hati yang resah, mengeringkan tulang. Banyak orang oleh karena pikiran, kegalauannya, dia sakit. Dia lemah. Dia tak sanggup berkata-kata dan tidak sanggup memberikan kebijakan. Hari ini Tuhan mau memberikan kebahagiaan buat kita. Kebahagiaan itu diungkapkan dari firman Tuhan ini. Hendaklah kamu bersatu. Mari kita lihat bagaimana kisah cerita Yakub dan Esau. Saudara kembar berbeda kulit, berbeda hati. Dari masa mudanya Yakub dan Esau sebagai saudara sebapa dan seibu, dia berpisah oleh karena semangkuk kacang merah atau berkat yang diberikan oleh bapaknya Ishak. Sejak anak muda, sejak dia belum kawin, mereka harus berpisah karena perselisihan.
tetapi akhir daripada kehidupan Yakub dan Esau, setelah mereka mempunyai anak-anak, setelah mereka mempunyai istri dan banyak harta, ketika mereka bertemu, ungkapan orang berdamai seperti yang diungkapkan oleh Esau dan Yakub. Melihat wajahmu saudaraku, kulihat kemuliaan Tuhan. Di dalam wajah saudara-saudari kita ada kemuliaan Tuhan. Dia juga ciptaan Tuhan. Kenapa harus kita memarahinya dan membencinya? Di dalam wajah saudara kita ada kemuliaan Tuhan. Jadi orang-orang yang mau bersatu, orang-orang yang mau berdamai, biasanya di dalam hatinya, di dalam pikirannya sudah jelas, di dalam dia menilai orang lain. Di dalam wajah saudara kita ada kemuliaan Tuhan. Lagu anak-anak sekolah minggu sering diungkapkan, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasihilah sesama kita, itu perintah Tuhan. Siapa yang mengasihi sesamanya, doanya didengarkan Tuhan. Tetapi siapa yang membenci saudaranya, maka kebencian dan dendamnya merupakan penghambat daripada doanya. Jadi jangan katakan, aku tidak didengarkan Tuhan doaku. Kenapa? Karena ada dendam mungkin di hati kita, karena ada rasa benci di hati kita. Saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Korinti juga, diucapkannya, hendaklah kamu sehati sepikir. Tidak perlu mengikut golongan-golongan atau perbedaan-perbedaan. Karena di jemaat Korinti terjadi penggolongan-penggolongan. Ada yang simpati kepada Apolos, ada yang simpati kepada Paulus, ada yang simpati kepada Petrus murid Yesus. Tapi Paulus mengatakan, hendaklah kamu bersatu hati. Satukanlah hatimu. Sebab mereka yang datang itu semua pembawa firman Tuhan, mereka adalah sama. Memang kepasikan dan kecekatan, keterampilan seseorang berbeda. Setiap orang berbeda. Cara mengungkapkan juga berbeda. Cara menyapa juga berbeda. Jadi perbedaan itu membuat kita, jangan perbedaan itu membuat kita berseberangan. Tapi buatlah perbedaan itu semakin kita dikayakan. Perbedaan membuat kita semakin banyak hikmat dan kebijaksanaan. Setelah kalian misalnya di gereja kita, mungkin bukan orang Karo kita semua. Banyak mungkin suku di gereja kita. Ada yang suku Nias, Tapanuli, Karo. Perbedaan itu membuat gereja kita semakin kaya. Di tengah-tengah keluarga juga begitu. Perbedaan di tengah-tengah keluarga membuat kita ini beraneka. Yang membuat aneka itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda di kita, tapi kita tetap satu. Itulah orang pintar. Kalau sama memang kita semua, siapapun bisanya. Kalau sama aja semua di situ kita, atau searah semua di situ kita bisa dikatakan berhasil, itu biasa-biasa. Tetapi ketika banyak tantangan, banyak hal yang membuat kita ini atau melihat perbedaan-perbedaan, tapi di situ kita bisa mampu manajemen, menunjukkan ada damai dan kebersamaan. Itulah yang hebat. Jadi saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diajak bersatu hati dan berdamailah. Minggu perdamaian ini kita bawa supaya di dalam perbedaan kita sama di hadapan Tuhan. Dan Tuhan kita di dalam perbedaan itu kita diberikan kemampuan, hikmat dan kebijaksanaan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu membuat kami tetap semakin hari, semakin mengenal diri kami dan semakin mengenal Tuhan. Akhirnya kami di dalam pengenalan kami akan Tuhan, kami disuruh untuk tetap bersatu hati, berdamai dengan sesama. Dan inilah keinginan-Mu ya Tuhan. Mampukan kami menjalankan hal itu semua. Inilah mohon doa kami.
Terimalah doa kami ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah syarat pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Tibalah saatnya kita memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, saudara-saudari, saat ini kita akan memberikan firman Tuhan yang kita dengarkan, karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sementara kita memberikan persembahan, marilah kita bernyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 302, Ku beri persembahan dipandu musik. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, merasakan dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Kita berdoa, persembahan dan syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, di hari ini kami juga telah Kau buat mampu untuk memberi ucapan syukur kami kepada Tuhan. Yang kami tahu, yang kami berikan sebagai ucapan syukur kami ini adalah pemberian Tuhan, barang titipan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terimalah doa dan ucapan syukur kami ini, agar semua yang kami berikan ini bisa dipakai oleh gerejamu menjadi alat memperkuat hubungan kami sebagai hubungan kasih, dan juga bisa dipakai oleh gerejamu menjadi alat mengabarkan firman-Mu, dan banyak orang yang diselamatkan ya Tuhan. Juga buat yang kami persembahkan ini juga, Engkau berkati Bapa, supaya persembahan ucapan syukur kami ini semuanya ini
Tuhan inginkan dan Tuhan pakai, juga yang tinggal bersama kami, titipan Tuhan yang ada masih dalam diri kami ya Bapa, yang membuat hati kami tenang, damai. Berkati juga agar kami juga bisa memakai semua pemberian Tuhan, dan pemberian Tuhan ini juga pada waktunya semua bisa kami pakai sesuai dengan kehendak-Mu, dan tetap memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami dan mensukseskan diri kami semua ya Bapa. Kami tidak kekurangan, tapi Tuhan memperlengkapi kami semuanya. Bapa Surgawi, juga kami berdoa ya Bapa, ucapan paling besar, ucapan terima kasih kami ya Bapa adalah diri kami ini. Kiranya Tuhan tetap memberikan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan buat kami semua anak-anak-Mu ini, agar kami tetap sehat-sehat, di mana ya Bapa pada saat ini juga kami hidup di dalam banyak tantangan, iklim yang ekstrim. Ya Tuhan, saat ini juga kami memohon kepadamu, Engkau berikan kekuatan Bapa, supaya kami mampu, imun tubuh kami tetap kuat dan tidak menjadi korban. Jikapun ada saudara-saudari kami yang kurang kesehatannya, ya Bapa, atau berada di rumah sakit, atau berada di rumah, Tuhan, Engkau jamah mereka, Engkau kuatkan mereka ya Tuhan. Obat yang dia pakai, juga keluarga yang mendampingi semua Engkau berkati, supaya semua perobatan dan pendampingan keluarga, semuanya itu membuat dia cepat kuat, cepat sehat, dan bisa menjalankan semua tugas-tugas yang dipercayakan Tuhan kepada saudara-saudari kami yang kurang kesehatannya. Juga ya Tuhan, kami berdoa juga buat semua pelayanan-pelayanan yang kami percayakan kepada Tuhan di dalam tugas kami. Tuhan berkati juga pekerjaan yang Kau percayakan buat kami semua, supaya pekerjaan yang kami laksanakan, yang kami tekuni, semuanya itu Engkau berkati dan menjadi berkat yang luar biasa buat kami, dan bisa memenuhi kebutuhan kehidupan kami sehari-hari. Dan di dalam kami menjalani kehidupan ini, semuanya tepat pada waktunya. Apa yang Kau berikan itu Tuhan, kami pakai dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, juga kami berdoa untuk program-program kami selanjutnya. Tuhan berkati semua program-program kami, jauhkan semua hambatan-hambatan, supaya apa yang kami lakukan terkhusus untuk merancang kebaikan-kebaikan di dalam gereja-Mu. Tuhan berkati semua Tuhan, supaya apa yang kami rancang buat gereja-Mu juga semuanya menjadi kebaikan buat kami. Bapa Surgawi, sebentar lagi kami mau pulang. Kiranya Engkau memberkati semua ya Tuhan, terlebih-lebih di dalam ibadah kami ini, yang telah ambil bagian untuk mendukung perjalanan ibadah supaya baik pemusik, juga song leader, sebagai pengantar, juga sebagai IT, tim IT, dan kebersihan semuanya Tuhan. Engkau berkati semua kami ini, supaya apa yang kami kerjakan ini tidak sia-sia, tapi jadi kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, inilah doa kami semua ya Tuhan. Terimalah doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Sampailah kita kepada tekad dan janji untuk hidup dalam perdamaian. Tuhan telah memberikan perdamaian kepadamu. Inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawabmu sebagai anak-anak yang telah diperdamaikan Tuhan dengan dirinya. Aku berjanji Tuhan, tidak akan menyanyiakan perdamaian yang telah kuterima darimu. Tuhan telah memanggil kita untuk menyatakan perdamaian kepada sesama manusia. Aku berjanji untuk berdamai dengan sesama manusia dan tetap melakukan kebaikan, sehingga damai yang sesungguhnya tercermin ke tengah-tengah kehidupan ini.
Untuk meneguhkan janji kita, mari sama-sama kita bernyanyi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, dipandu musik. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dan jalanilah kehidupanmu. Tunjukkanlah perdamaian yang nyata di tengah-tengah dunia ini, sehingga dunia ini dapat merasakan kedamaian. Terimalah berkat dari Tuhan, Allah sumber segala kasih karunia. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal dan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kami menderita ketika begitu lama. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.